Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat sehat dan sempat yang mengantarkan kita bisa hadir di majelis ini. Meskipun saat ini kita sedang dilanda ataupun diuji oleh Allah ya, dengan kurangnya air ya. Jadi ini sedang menjadi problem kita, terutama di Demak. Ini sudah beberapa daerah yang ada di Demak ini sudah mulai sumber-sumber air sudah mengering, termasuk di Demak kota ya. Sudah 4 hari nampaknya PAM tidak mengalir. Dulu ketika masih banyak air kotor, air budek sidik itu gah. Karena sekarang sudah tidak ada air, sulit air, budek pun jadi ya. Jadi dan akal kita main supaya bening, bagaimana kasih terawas gitu ya. Jadi mandinya mandi terawas. Konon para penjual kacang godok itu ada satu daerah yang kalau ingin menjajakan kacang godok-godokannya sendiri itu dikasih air terawas. Supaya apa? Supaya nggak cepat mambu. Jadi Bapak Ibu kalau mandinya pakai terawas ya nggak cepat mambu kan gitu ya. Tapi sayangnya atau celakanya, bagi perut yang nggak kuat maka bisa mencret makan kacang yang direbus dengan air terawas. Maka yang tahu nggak mau beli kacang di tempat itu, nggak mau kacang godok, karena biasanya yang godok itu pakai air terawas. Setelah kita ini mandinya pakai air terawas, maka nggak cepat bau gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi itu bagi kita seperti yang saya sampaikan tadi fajar subuh di Al-Manhaj, segala peristiwa alam yang dicobakan oleh Allah kepada kita, bagi kita orang yang beriman tentu akan menangkap itu dengan cerdas. Jadi menangkap semua peristiwa alam, tanda-tanda alam yang ada ini bagi orang yang beriman akan bisa menangkap dengan penuh kecerdasan dan keimanan tentunya. Cerdasnya di mana? Dengan Allah menguji kita dengan
kemarau yang agak panjang ini mudah-mudahan tidak berlarut panjang ya, mungkin sebentar lagi nanti Allah mendatangkan awan kemudian turun menjadi hujan begitu ya. Itu bagi kita orang yang beriman tentu akan menangkap itu sebagai cara Allah untuk bagaimana menebalkan iman seorang hambanya. Karena sadar atau tidak, baru satu unsur kehidupan kita yang namanya air dikurangi oleh Allah, itu sudah gelepotan kita. Dan kita tidak bisa apa-apa itu. Ya. Kalau Allah belum menurunkan hujan, maka ya susah akan turun hujan. Konon teknologi yang ada itu katanya bisa membuat hujan buatan. Tapi kosnya hujan buatan itu menurut para ahli itu besar. Jadi kalau kita diberi hujan oleh Allah dengan cuma-cuma, ini betapa syukurnya kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi sumber penebal iman kita ya ini. Iman kita akan menjadi kuat, menjadi kokoh ya. Karena kita bisa menangkap makna dari apa yang diujikan Allah pada kita ini. Jadi betapa lemahnya manusia itu. Yang sok sombong, sok jago, sok pinter ya, ini ternyata setelah diuji oleh Allah dengan kurangnya air itu sudah kelabaan. Dilewangi ora turu, tengah wengi ngelai, ternyata nggak ngalir. Kemarin masih ngalir Bu, tengah wengi jam 11 ke atas tuh ngalir. Setelah itu jam 2 belum ngalir, akhirnya sampai jam 3 nggak ngalir. Ini ya karena memang sumbernya sudah berkurang. Maka Bapak Ibu bersyukurlah kita, negara lain itu sudah mengalami defisit air. Di Indonesia Allah masih memberikan air yang melimpah walaupun saat ini baru berkurang. Maka bagaimana cara kita nanti ketika ada air dihemat? Jangan ceak-ceok. Perhene airnya banyak kemudian ya di samping mungkin ini juga karena perlakuan alam oleh manusia ini yang enggak kira-kira. Kalau dulu yang namanya hutan itu masih lebat ya kan, sekarang kan banyak hutan yang gundul. Dulu Demak bagian sana itu katanya hutannya lebat itu. Sekarang sudah nggak ada hutan di sana. Bagian Jeragung ke sana. Ya, dulu katanya hutannya lebat. Ya, karena memang manusia ini sok serakah. Nek wis karepe dhewe iku ya ora mikir mengko anak cucune piye. Generasi mendatang tuh man opo. Ya. Makanya kita ini harus sadar betul dengan apa yang diujikan Allah pada kita saat ini. Ya, ini baru satu ujian, yaitu kurangnya air. Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang rawuh ini ketoke sih wis necis ya, mungkin ana sing ora adus. Ya, mungkin ada yang nggak mandi tadi sejak pagi itu, paling ya pakai tisu basah lah ben wangi gitu ya, dan ya karena memang tidak ada air. Ya, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan bab baru di dalam kitab kita ini, yaitu babu tahrimi zulmi wal amri biraddil madzalim, ya, yaitu bab menjelaskan tentang haramnya berbuat zalim.
wal amru biraddil madzalim, dan perintah untuk menolong orang yang dizalimi, orang yang terzalimi. Dalam kitab ini dijelaskan apa yang namanya zalim itu. Adzulmu itu apa? Wa lughatan, ya, secara lughah, secara bahasa, adzulmu atau sering disebut zalim, apalagi sekarang ada Partai Umat, lawan kedzaliman, tegakkan keadilan. Nah, ini itu kan semboyannya Partai Umat kan itu ya, lawan kedzaliman, tegakkan keadilan. Zalim dan adil itu memang lawan kata itu, ya. Apa Pak kalau di dalam bahasa Indonesia apa yang lawan kata itu? Bukan sinonim ya. Kalau sinonim kan persamaan ya. Apa ini? Antonim. Antonim ya. Jadi lawan kata. Antara adil dan zalim itu lawan kata. Menurut bahasa yaitu wad'us syai'i fi ghairi mahallihi. Wad'us syai'i fi ghairi mahallihi. Jadi menurut istilah lughawi atau istilah bahasa, zalim itu diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, fi ghairi mahalli, ya. Itu zalim. Peci kok ake bokong, zalim. Peci kan panggonane di sini kan, kok dikokake ngisor. Itu masuk lughatan Bu. Menurut bahasa itu menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Menurut syar'i, istilah syara' ya, wa syar'an, dan menurut istilah syar'i, at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin au mujawazatil had. Mujawazatul had menurut istilah syar'i, istilah syara', zalim itu adalah at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin, yaitu mentasarrufkan, ya, hak orang lain bi ghairi haqqin, dengan yang bukan haknya. Jadi memberikan atau mengarahkan, mentasarufkan, ya, istilah tasarufkan sudah menjadi bahasa kita ya. Hak orang lain bi ghairi haqqin, dengan bukan haknya. Harusnya menang di pengadilan, kemudian dikalahkan, itu zalim menurut syar'i. Maka hati-hati yang menjadi hakim itu, hati-hati itu, karena tanggung jawabnya itu dunia akhirat itu. Jangan dikira hakim itu urusan dunia saja, dunia akhirat itu. Di dunia kalau dia tidak adil akan dicemooh masyarakat, di akhirat pun Allah nanti akan mengadili dia. Berat hakim itu. Maka tunjangannya hakim sebelum yang lain besar, dia sudah besar dulu. Dari dulu itu yang namanya hakim, baik itu hakim pengadilan negeri maupun pengadilan agama, besar. Karena saya kok tahu, saya punya kawan sama seangkatan jadi pegawai, saya di Kemenak, dia hakim pengadilan agama. Tungganya Masya Allah. Karena apa? Tanggung jawabnya berat dunia akhirat. Kalau dia tidak adil di dunia, maka di akhirat akan mendapat pengadilan Allah, itu pasti, karena ketidakadilannya. Maka kalau seandainya mestinya orang itu menang dalam hukum, dalam persoalan kehakiman itu menang, benar, dan harus dimenangkan, kok dikalahkan, itu berarti zalim. Ya. Maka di sini dikatakan at-tasarrufu fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin.
Kalau dalam bahasa tadi wad'us syai'i fi ghairi mahalli, ya, wad'us syai'i fi ghairi mahalli secara bahasa, tapi secara syara at-tasarruf fi haqqil ghairi bi ghairi haqqin, yaitu memberikan hak kepada orang lain bi ghairi haqqin dengan yang bukan haknya, bukan bagiannya. Ya tadi sing menang dikalahke, sing kalah dimenangke. Nah itu. Au mujawazatul haq, atau dolim itu adalah melampaui kebenaran, ya, melampaui aturan, itu dolim. Al-had itu aturan Allah tentunya, ya, termasuk aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, itu juga dolim. Ya. Maka di sini dikatakan au mujawazatul haddi, atau melampaui, melanggar ketentuan, ketetapan hukum. Ini makna daripada dolim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang Pak Amin Rais menggemborkan tegakkan lawan kezaliman, tegakkan keadilan, ya barangkali memang situasinya seperti itu yang ada, ya. Karena sering dibolak-balik itu, yang mestinya menang karena memang sekarang itu hidup itu diukur dengan ini, niki nek ibu-ibu mesti pun paham niki, Pak, ini Pak. Kalau kurang artinya keuangannya habis, butuh ini, ya. Jadi karena sekarang memang orang mengatakan hukum itu bisa dibeli, kemenangan itu bisa dibeli, ya, bukan kebenaran yang bisa dibeli, Bu, kemenangan. Karena sekarang yang ada itu bukan menang, bukan benar dan salah, yang ada adalah menang dan kalah. Nah, sing mestinya menang, sing mestinya benar dikalahkan, yang mestinya salah dimenangkan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dalil ayatnya mana? Tadi diantaranya sudah saya baca, yaitu surat Ghafir. Surat Ghafir ayat 18. Surat Ghafir itu kalau nggak salah nama lainnya surat Muhammad, ya, Ghafir. Jadi Bapak Ibu kalau nanti penjenengan mengatakan surat Ghafir itu jangan disebut surat Al-Ghafir, jangan, nggak usah ditambahi al. Fatir itu juga sama, jangan ditambahi Al-Fatir, jangan. Fatir saja, memang namanya itu, ya. Yang lebih lagi itu yang sering salah itu Ali Imran tapi dibaca Al Imran. Nah, salah itu. Yang benar kan Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarganya Imran, bukan Al Imran. Maka sering saya masih mendengar surat Al Imran. Wah, apa ada surat Al Imran? Surat Ali Imran. Ya, itu hati-hati kalau kita menyebut. Dikira kita nggak tahu baca itu nanti. Surat Ghafir ayat 18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Ya. Artinya apa? Malizalimina, tidaklah bagi orang-orang yang zalim, min hamimin, tidaklah bagi orang-orang yang zalim mempunyai min hamimin apa? Sahabat karib, ya, hamim, wala syafi'in, dan penolong, ya.
yuta yang bisa diterima. Jadi di akhirat nanti bagi orang-orang yang berbuat zalim, ya, dia tidak ada kawan yang mendekat lagi, dan tidak ada yang namanya pertolongan yang bisa diterima. Jadi artinya tidak ada penolong lagi, dia menolong dari azab Allah. Sahabat yang bisa membela akan kebenarannya, karena memang di dunianya dia zalim. Ya, zalim itu apa ya tadi definisinya. Jadi berat. Jadi akibatnya orang yang zalim itu berat. Sekecil apapun itu perbuatan zalim harus kita hindari. Ya. Jadi kita ingat pada definisi secara bahasa dan definisi secara syar'i tadi. Kita ingat apa itu zalim. Maka panjenengan bisa hati-hati nanti. Lawannya itu adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Yang benar dihukum benar dan jadi menang, yang salah dihukum kalah dan dia harus dihukum. Kan gitu kan? Yang ada, yang mestinya kan seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, wa qala ta'ala, dalam surat Al-Hajj ayat 71 Allah berfirman, wa ma lidzalimina min nasir. Di ayat yang lain itu dikatakan wa ma lidzalimina mi waliyyi wala nasir. Ya. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim mi waliyin, ya, sama dengan ayat tadi min hamimin, ya, bisa diartikan teman, bisa diartikan penolong, ya. Maka wa ma lidzalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim min nasirin, penolong. Ya. Kalau di dunia dia masih banyak menolong, banyak orang yang membantu, atau mungkin banyak orang yang setuju, ya, setuju dengan kezaliman. Ini sebenarnya kalau makna secara kitab ini, Bu, walaupun kita tidak berbuat zalim, tapi kalau kita setuju dengan orang yang zalim, tidak ada rasa mengingkari, maka kita termasuk zalim. Seperti yang dikhotbahkan Pak Ahmad tadi loh. Pak Ahmad tadi umpamanya ngendikane lancar dan keras, bagus tadi khotbahnya. Ya. Cuman beliau ngendikane wis terbata-bata, membacanya juga sudah kewalahan, maka kadang-kadang irih ya, suaranya. Bagus tadi sebenarnya. Jadi menurut apa Islam, Bu, yang zalim itu bukan orang yang berbuat zalim saja, tapi orang yang mendukung orang berbuat zalim itu termasuk zalim. Hati-hati ini. Orang yang setuju dengan orang yang zalim itu termasuk berbuat zalim. Harusnya bagaimana? Ya kita mengingkari. Cara mengingkari bagaimana? Nek perlu terang-terangan sih ya, kalau berani. Kalau enggak ya sudah, hati kita harus kita pisah. Saya enggak setuju dengan perbuatannya dia, tidak setuju dengan sikapnya dia, sikap kezalimannya itu. Itu harus ada. Seperti pada saat kita membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Kalau berani katakan, luruskan dia kalau dia berbuat zalim. Orang bener itu, kamu nanti termasuk zalim itu. Umpama ada kawan kita yang sedang menjadi hakim, menyidang, kemudian memutuskan, yang kalah dimenangkan, yang benar dikalahkan. Nek perlu ditegur aja. Kalau nggak berani, ya sudah, saya nggak setuju dengan cara dia. Maka ini memang Bapak Ibu, jadi, dan nanti di akhirat itu ternyata memang Allah sudah
di dalam beberapa ayat itu mengatakan hampir sama. Surat Ghafir ayat 18 tadi juga sama, mengatakan bahwa orang yang zalim nanti di akhirat itu tidak ada penolong lagi, tidak ada teman yang membela. Ya. Di ayat Al-Hajj ayat 71 juga sama. Di akhirat nanti orang-orang yang zalim itu tidak ada yang menolong. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 8. Ini sebenarnya banyak ini, cuman dijelaskan di sini hanya ada 3 ayat. Surat Asy-Syura ayat 8, Allah berfirman, "Wadzalimuna ma lahum mi waliyyi wala nasir." Hampir sama ini. Ya, cuman diungkapkan dengan ungkapan yang lain, tapi intinya sama. Wadzalimu, dan orang-orang yang zalim, ma lahum mi waliyyi wala nasir. Di akhirat nanti dia tidak ada teman, tidak ada lagi penolongnya. Ya, dia tidak ada yang bisa menolong atas kezalimannya di dunia ini. Ya, ini diartikan yad'uhumullahu bighairi waliyyin wala nasirin fi adzabih. Jadi nanti ketika menghadapi azab Allah, orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak ada yang menolong, sama sekali tidak ada teman yang membelanya. Ya. Dalam menghadapi azab Allah. Ini ayat-ayat yang mengantarkan kita pada persoalan larangan tentang zalim. Ya. Jadi berbuat zalim bisa saja, Bu, tidak hanya yang saya contohkan tadi hakim, bisa saja mungkin kita sebagai orang tua, anggota keluarga. Ini kadang-kadang kita juga melakukan hal-hal yang mungkin masuk dalam kategori dan kriteria zalim. Ya. Kita tidak adil kepada anak-anak kita. Ya. Ini juga masuk dalam perbuatan zalim. Maka orang tua harus seadil-adilnya. Ora ana sing anak iki anggere salah sithik wae wis diencit terus, tapi anake sing siji ndak masalah. Ini kan hal-hal yang memang kadang-kadang keluarga kita itu merasa diperlakukan tidak adil ya di sini. Kadang-kadang kita terjadi seperti itu. Maka ya nek kae pernah ditegur karena salah, nanti yang adiknya salah ya cuman cara menegurnya barangkali yang beda, karena orang tua tahu karakter anaknya masing. Nek bocah iki tak keras ngelawan, maka jangan dikeras. Nek bocah siji ki adik iki nek ora dikeras nek ora didupak iku ora sadar, lah ya perlu dupak kuli maksudnya. Tapi nek cukup esem mantri, disindir saja itu sudah sadar dia, jangan didupak. Waduh ya Pak, sing adike tak dupak ya sing tak dupak kan gitu. Bukan. Itu cara kita memperlakukan keadilan. Tapi sifat adil, perlakuan adil itu harus sama kepada anak-anak kita, kepada siapapun, Bapak Ibu. Ya. Jadi termasuk kepada tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga depan, tetangga belakang, itu pun juga kita harus adil. Ketika kita harus berada di tengah-tengah, harus membela yang mana, harus meluruskan yang mana, kita juga harus berbuat adil. Ini Bapak Ibu yang bisa kami antarkan, baru 3 ayat. Insya Allah Jumat depan kita akan bergelut dengan hadis-hadis yang Rasulullah SAW menekankan tentang bagaimana haramnya zalim ini, ya, haramnya zalim. Maka mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.